Situasi di pagi hari ini dari kebakaran hutan dan juga lahan di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan juga Jawa Timur sudah ada jurnalis Kompas TV Purwantoro, Samsul Hardi dan juga Muhammad Syafriuddin. Kita ke Purwantoro terlebih dahulu di Palembang, Sumatera Selatan. Purwantoro, bagaimana dengan situasi di pagi hari ini dari kebakaran hutan dan juga lahan di Sumatera Selatan? Apakah masih mencemari kota Palembang? Baik, Adisti, selamat pagi. Seperti pekan-pekan lalu, udara di Palembang terlihat keruh dan berwarna seperti abu-abu. Ini akibat partikel-partikel padat yang dari kebakaran lahan di Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir masih terjadi sampai saat ini, terutama di lahan-lahan gambut yang lahan gambut dalam di Ogan Komering Ilir. Saat ini memang kabut asap tipis masih menyelimuti sebagian besar kota Palembang. Kemudian memang kalau dilihat secara kasat mata hanya terlihat abu-abu, namun jika dicium itu seperti bau kebakaran atau bau asap yang menyengat. Ini sehingga pemerintah kota Palembang kemarin sudah menghimbau masyarakat untuk mengenakan masker atau mengurangi aktivitas di luar rumah. Adisti. Oke, itu artinya akibat kebakaran hutan dan juga lahan di Ogan Komering Ilir, kemudian kabut asap tipis masih terlihat di kota Palembang dan sehingga warga diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Dari Palembang kita ke Pontianak, Kalimantan Barat sudah ada jurnalis Kompas TV Samsul Hardi. Samsul, asap akibat karhutla ini kembali mengepung sejumlah wilayah di Kalimantan setelah selama sepekan ini sudah mereda. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab titik api ini kembali muncul? Baik, Edisi dan saudara, dapat kami informasikan untuk penyebab terjadi kebakaran hutan dan lahan selain dari pembukaan lahan oleh korporasi yang menyebabkan kabut asap, juga kondisi cuaca yang mengering atau cuaca kemarau mengakibatkan mudahnya lokasi-lokasi yang kering itu terbakar. Selain itu juga lokasi gambut yang dipadamkan oleh beberapa tim gabungan itu di dasarnya memang kelihatan padam, namun di bawah lahan gambut itu apinya masih menyala, sehingga itu yang menyebabkan ketika tim pemadam meninggalkan lokasi, apinya kembali menyebar atau meluap kembali. Sehingga itulah yang menyebabkan kondisi kabut asap di kota Pontianak dan Kuburaya serta Ketapang dan juga Mempawah menjadi kabut asap. Dan hari ini, pagi ini memang ada terjadi hujan, namun tidak mempengaruhi kondisi kabut asap yang saat ini masih terlihat kabut tipis di wilayah kota Pontianak. Di kota Pontianak sendiri tidak ada titik api, namun asap atau kabut yang dihasilkan dari beberapa kabupaten itulah yang memberikan kabut di wilayah kota Pontianak. Sementara itu yang menjadi penyebab dari kabut asap yang terjadi di kota Pontianak dan Kuburaya serta Mempawah dan juga Ketapang, Adisti. Oke, itu artinya kemudian lahan gambut yang kemudian kebakaran hutan dan juga lahan akhirnya kembali menyala. Apakah ada upaya dari pemerintah daerah setempat? Kalau di Palembang, pemerintah daerah setempatnya mengimbau warganya untuk menggunakan masker. Bagaimana dengan di Pontianak? Untuk di Pontianak sendiri, warga memang diimbau untuk tidak mengurangi aktivitas di luar rumah ketika pukul 10 karena intensitas kabut asap memang cukup pekat di pukul 10 malam hingga pukul 6 pagi. Namun selain dari himbauan tersebut, Pemda setempat juga sudah melakukan upaya penegakan hukum terkait beberapa korporasi dan juga pembakaran lahan, di mana Polda telah menetapkan beberapa tersangka untuk pelaku pembakaran lahan dan juga Gakum LHK juga telah menyegel 4 korporasi yang melakukan pembakaran hutan dengan sengaja. Sehingga selain itu juga himbauan untuk tidak melakukan pembakaran lahan dengan cara dibakar juga terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan Pemda setempat dengan memasang spanduk dan juga terus melakukan upaya pemadaman di sekitar kota Pontianak dan Kuburaya serta Mempawah. Selain itu juga PMI juga terus menyalurkan distribusi air bersih untuk beberapa warga yang kekeringan ketika kabut asap dan musim kemarau terjadi. Adisti. Oke, sempat mereda kabut asap kembali mengepung wilayah Kalimantan Barat. Selanjutnya kita ke wilayah Mojokerto, Jawa Timur bersama jurnalis Kompas TV Muhammad Syafriuddin. Syafriuddin, bagaimana? Apakah kebakaran yang melanda Gunung Welirang ini sudah berhasil dipadamkan, Syafriuddin?
Ya, Adisti, pagi ini tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta anggota TNI Polri serta dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur akan melakukan evaluasi terhadap upaya pemadaman yang telah dilakukan sejak Senin kemarin. Informasi yang kami dapatkan ini total dari sekitar 15 titik api yang berada di Gunung Welirang. Mulai tadi malam ini sudah menyusut tinggal 7 titik dan lokasi api tidak demikian besar. Akan tapi tim gabungan masih akan terus memantau pagi ini apakah nyala api ini masih akan terus merambat sehingga total masih ada sekitar 70 orang yang saat ini masih berada di lokasi pegunungan dari total 126 orang yang kemarin petang ini diberangkatkan untuk melakukan upaya pemadaman. Dan itu juga Gunung Welirang ini merupakan salah satu tujuan favorit wisata pendaki hingga saat ini masih ditutup bagi para pendaki yang akan melakukan pendakian di Gunung Welirang. Adisti. Oke, kawasan wisata di sana masih ditutup. Bagaimana sampai kapan ditutup? Ya, tim akan melakukan evaluasi karena hingga pagi ini masih terdapat sekitar titik api yang masih mengepulkan asap begitu, Adisti. Ini tim terutama dari Penanggulangan Bencana Daerah serta dari Dinas Kehutanan akan memastikan dahulu bahwa api ini benar-benar padam sehingga aman bagi para pendaki yang ingin menikmati wisata di puncak Gunung Welirang. Adisti. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Muhammad Syafiuddin melaporkan langsung dari Mojokerto. Sebelumnya ada Hardi melaporkan langsung dari Pontianak dan juga Purwantoro melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih rekan-rekan.